kita memberikan pelajaran itu juga dari rumah. Ini adalah model baru yang mungkin belum pernah kita alami selama ini. Saya sebagai dosen sudah berapa? Di 2006 belum pernah mengajar secara online berturut-turut tiap hari. Bagi para pengajar ini tantangan sendiri. Tetapi yang kita diskusikan hari ini adalah bagaimana dampaknya ini terhadap murid-murid. Kita sering mendengar misalkan kata-kata bosan, kemudian capek, pengen ke sekolah lagi. Ada yang saya pernah dapat video itu, ada yang anak kecil nangis-nangis pengen ketemu gurunya. Kan yang terakhir sekarang banyak lagu-lagu yang lagu-lagu melo, kangen sama gurunya, atau sebaliknya gurunya kangen sama muridnya. Ini adalah fenomena menarik untuk kita kaji. Tetapi juga banyak juga keluhan-keluhan dari orang tua yang anaknya kemudian tiba-tiba menjadi malas belajar, nggak mau mengerjakan tugas, atau lebih banyak tidur, atau ada juga yang sampai sakit perut gitu. Tapi ada juga banyak juga yang orang tuanya kemudian keluar tanduknya katanya, karena anaknya jadi malas belajar. Ini nanti Bu Sri akan mengulas lebih banyak nih. Fenomena ini semacam ini kalau dalam kajian psikologi gimana Bu Sri kita ngebahasnya? Kalau judul kita kan tentang stres, apakah fenomena gejala-gejala semacam itu bisa disebut sebagai stres atau bukan? Mangga Bu Sri. Suaranya belum terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semua. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama bergabung dengan Departemen Psikologi UPI ya untuk kita sharing tentang apa yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari ya. Terima kasih kepada Pak Aris dan tim yang sudah menyiapkan acara ini ya. Ini mungkin salah satu bentuk karya pengabdian kami dari dunia pendidikan, dari akademisi untuk merespon kondisi yang terjadi pada saat ini, kondisi COVID Corona ya. Yang ini merupakan satu kondisi yang bisa jadi sejarah dalam kehidupan manusia ya sebetulnya. Ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi dalam sepanjang kehidupan kita ya, seperti itu. Dan tentu kalau yang namanya satu fenomena besar ya pasti akan menjadi satu tuntutan bagaimana kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Pak Aris, saya sebenarnya sudah menyiapkan PowerPoint mungkin ya, mungkin bisa membantu untuk arahan kita di dalam berdiskusi, mungkin nggak apa-apa ya, nanti saya coba tampilkan ya. Ini mungkin satu kondisi yang terjadi kita mengatasi stres ya. Oke. Ya. Nah, ini mungkin yang terjadi saat ini ya. Kalau kita dikaji dalam fenomena psikologi ya. Ini adalah kalau kita ini kan judul besarnya ada stresnya nih. Jadi saya coba ulas dulu. Kalau kita bicara stres ini ada mungkin secara garis besar ada 3 jenis stres ya, Pak Aris. Stres katastropik, stres tahapan perkembangan, dan stres berkelanjutan, gitu ya. Nah, stres katastropik itu, kenapa Pak? Boleh menyela sebentar. Mungkin sebelum kita bicara tentang stresor. Betul. Jelaskan dulu stres itu apa? Ya. Ya, betul. Nanti saya sampai ini akan sampai. Jadi stresor itu adalah satu kondisi pencetus ya, satu kondisi yang merupakan menimbulkan tegangan, ketekanan ya, ancaman bagi diri manusia. Nah, itu kalau apa yang menyebabkannya itu kita namakan sebagai stresor ya. Stresor kehidupan itu adalah beberapa jenis hal-hal yang bisa membuat manusia tegang, membuat manusia tertekan, membuat manusia terancam, itu adalah stresor kehidupan. Ya. Nah, stresor ini ada stresor katastropik, ya, stresor tahapan perkembangan, dan stresor berkelanjutan. Nah, ada 3 jenis pada dasar tiga jenis stresor besar lah ya. Mungkin ada stresor katastropik itu seperti bencana alam, kecelakaan yang itu sesuatu yang sangat jarang terjadi.
Nah, termasuk saya berpikir jangan-jangan pandemi corona juga masuk pada stresor katastrofik, ya. Kemudian ada stresor tahapan perkembangan. Ini tahapan perkembangan misalnya kita pindah dari usia remaja itu kan, jelas itu ada masa-masa yang labil. Kemudian masuk usia dewasa, masuk pernikahan. Nanti mungkin ketika usia akan masuk masa pensiun, itu juga akan merupakan tahapan perkembangan yang menuntut menimbulkan ketegangan, bisa menjadi stresor, ya. Nah, termasuk ada yang berikutnya stresor berkelanjutan. Ini mah daily stressor lah gitu ya, stresor sehari-hari. Kemacetan, pekerjaan, itu stresor yang berkelanjutan yang akan dihadapi oleh manusia. Itu stresor berkelanjutan, ya. Ini mungkin saya berangkat dari 3 jenis stresor dulu ya. Jadi mungkin, nah saya berpikir memposisikan pandemik ini di stresor yang mana? Ya, sepertinya masuk pada stresor katastrofik. Stresor yang jangan terjadi dan membutuhkan penyesuaian diri yang menuntut lebih besar. Biasanya lebih besar dibandingkan stresor berkelanjutan terutama ya. Seperti itu. Nah, mungkin ini yang pertama. Nah, kemudian bagaimana? Nah, kita langsung fokus nih ya. Kita kan ngobrolnya tentang stres pada saat belajar ya. Nah, karena tadi pandemik bisa berpotensi menjadi satu stresor, hal yang bisa menimbulkan ketegangan. Nah, tentu artinya kan semua yang terkait pandemi COVID ini itu akan menuntut menjadi potensial menimbulkan ketegangan bagi individu. Termasuk pada saat manusia harus belajar. Termasuk pada saat kita harus belajar. Individu harus belajar. Nah, cuma yang uniknya ya, ketika pandemi ini satu yang dalam konteks belajar ada hal yang sangat menonjol, yaitu perubahan metode belajar. Ya. Tadi saya dengar Pak As menyapa siapa tadi ada guru sekolah ya, guru Intan kalau nggak salah ya tadi ya namanya, kebetulan beliau adalah alumni kami ya. Perubahan metode belajar dari offline ke online gitu ya. Nah, ini yang namanya perubahan ya. Setiap perubahan pasti menuntut satu konsekuensi ya. Konsekuensi yaitu beradaptasi, menyesuaikan. Nah, artinya ketika masuk pada situasi ini, penyesuaian tentu ada tuntutan-tuntutan baru. Apalagi dari offline ke online, ada tuntutan skill yang baru. Gitu. Jangankan masuk kepada materi belajarnya, pertama untuk bisa masuk ke media online itu butuh skill. Ya, jadi kita belum sampai ke materi belajarnya, untuk bisa masuk ke medianya pun itu butuh skill baru, ada tuntutan. Nah, tuntutan ini adalah potensial menjadi stresor. Ya. Jadi itu dulu pertama. Jadi merubah dari offline ke online pun itu bisa berpotensi menjadi stresor, gitu ya. Ada tuntutan baru, ya. Bagi siapa? Bagi semua pihak ternyata kalau sekarang. Bagi guru jelas ya sebagai subjek yang akan menyampaikan transfer knowledge. Bagi siswa dan yang tidak kalah penting sekarang media berubah dari sekolah pindah ke rumah. Ya, tentu orang tua juga sama membutuhkan persiapan, membutuhkan kesiapan, dituntut gitu ya. Orang tua juga dituntut untuk siap menghadapi perubahan ini. Artinya bisa stres semuanya? Tentu bisa. Ya oke, karena ini merupakan tuntutan skill baru, guru, siswa, dan orang tua itu berpotensi mengalami stres gitu ya, pada situasi ini ya. Karena tadi ada hal yang menuntut perubahan menjadi ketika tidak bisa kan akan bisa jadi tantangan, bisa jadi ancaman. Ketika tidak bisa mempersiapkan masuk dari offline ke online itu bisa menjadi satu stresor ya, tegangan tersendiri ya. Otomatis kalau stres itu kalau kita bicara stres tidak hanya bicara psikologis, tentu kita juga akan bicara termasuk fisiologis gitu ya. Mungkin hari ini kita tidak akan bahas masalah fisiologis ya mungkin Pak Aris ya, karena kita bicara konteks psikologis ya, tapi perlu diketahui bahwa kalau kita sudah bicara stres, mau tidak mau itu akan kena ke dalam fisik gitu, karena stres itu sudah menyangkut ke ya sistem fisiologis. Nah, ini mungkin kalau kita lihat level stres gitu ya. Stres itu bisa bermacam-macam. Tadi kan stres itu bisa tuntutan, bisa tantangan, bisa ancaman gitu ya. Nah, kalau tantangan itu kan persepsinya positif ya Pak Aris ya. Tantangan itu persepsinya positif. Jadi sekarang dari tidak biasa online harus jadi online. Positif, mau tidak mau belajar. Ada yang mungkin sebagian besar dari kita hampir mungkin termasuk saya juga baru pertama kali menggunakan Zoom itu saat pandemi corona ini.
gitu ya. Dulu sebelum pandemi nggak kenal dengan aplikasi Zoom gitu ya. Kita cuma mengenal Skype gitu kan dulu ya, kalau online video conference atau Skype. Zoom ini baru kita pelajari pada saat pandemi ini. Nah, artinya stresor tadi, si pandemik ini mungkin bukan menjadi ancaman dipersepsikan, tapi menjadi tantangan. Nah, tantangan bahwa kita harus mau tidak mau harus beradaptasi dengan situasi sekarang. Mau tidak mau kalau mau belajar, kalau terhubung dengan orang, terhubung dengan siswa, kita sebagai guru ya harus mau belajar media online. Salah satunya Zoom ini ya. Mungkin nanti ada Google Classroom, ada Google Meeting gitu ya, ada Hangout gitu seperti itu. Banyak mungkin teman-teman yang kebetulan di sini pendidik, saya yakin bisa memaknakan stres ini dalam konteks positif. Nah, ini yang kita kenal itu positif ada disebut dengan eustress. Nah, kita bisa lihat di garis ini, di kurva ini ada level of stress, bentar ya. Nah, ini ada calm, ada eustress, ada distress. Kalau yang normal itu di eustress. Jadi kondisi yang menuntut perubahan itu dimaknakan sebagai hal yang bisa membuat individu bergerak, dimaknakan secara positif. Distress itu dimaknakan negatif. Dan calm itu adalah situasi yang ini seperti apati gitu Pak. Jadi ya sudah aja gitu. Ini di under stress, tidak ada stress. Mungkin kalau bahasa kita lempeng aja gitu, gak bergerak, apati. Nah, potensial boring, jenuh ada di sini sebetulnya, di calm ini, di kurva calm ini sebetulnya. Nah, kalau jenuh itu karena tidak bisa mensikapi tuntutan dan tantangan ini seperti apa. Nah, ini mungkin kalau kita bandingkan, ya kita akan bahas eustress sama distress. Jadi eustress ada stres yang positif, ya stres yang positif, ya sehingga kita bisa memotivasi diri untuk bergerak, ya bergerak menghadapi tuntutan yang ada. Gitu ya. Nah, kita bayangkanlah kalau eustress itu contohnya adalah kalau mau ujian, kebayang kalau kita mau ujian, kitanya calm, ada di posisi calm ini. Lempeng aja nggak nyiapin apa-apa, gitu ya, nggak nyiapin apa-apa, iya, ya kalau di sini mau ujian kita di sini posisinya di calm ini, gitu ya, bahaya kan, nggak nyiapin apa-apa. Tapi kalau mau ujian, orang biasanya bergerak di eustress, menjadikan hal yang positif, belajar seperti apa sehingga termotivasi untuk belajar karena pengen dapat nilai yang bagus, gitu ya. Nah, tapi ada juga yang malah stres, mau ujian sakit perut, segala mah kambuh, penyakit kulit kambuh, apalagi mau ujian tesis, ujian disertasi, wah mungkin segala kerasa ya. Nah, ini masuk ke stres yang dikontekskan negatif, gitu ya, sehingga badan pun akan ikut bereaksi secara negatif terhadap tuntutan tersebut. Nah, sekarang posisi pandemik itu potensial masuk kepada 3 level ini. Apakah di calm, eustress, apa distress, gitu ya, seperti itu. Nah, ini mungkin yang terjadi yang distress sama eustress ya. Tentu yang kita harapkan ya kita semuanya ada di posisi yang bisa eustress ya, memaknakan stres dengan baik ya, dengan baik sehingga kita malah bisa meningkatkan fungsi fisik dan mental kita ya, kita bisa menjadikan tantangan kita di dalam kita meningkatkan performance kita gitu ya. Nah, tapi kalau stres itu ya berarti stresnya dimaknakan dengan negatif gitu sehingga bisa mengarahkan kepada malah kepada kecemasan gitu ya. Jadi stres itu warning ya, menuju pada kecemasan. Gitu. Karena tadi kan stres itu ketika ada stres orang bisa stres, gitu kan tidak selalu jadi distress. Nah mungkin yang kita kenal orang menyebut stres sekarang itu konotasinya lebih kepada distress, gitu ya. Padahal stres itu bisa positif, bisa negatif. Itu sedikit kita luruskan ya. Jadi stres itu bisa positif, bisa negatif. Stres yang positif ada eustress, stres yang negatif ada distress. Nah, ketika stres negatif dibiarkan berada pada diri kita, diri individu, maka dia akan mengarah potensi kepada menjadi anxiety atau kecemasan, atau menjadi depresi. Ya, ketika kita membiarkan, gitu ya. Ya, yang paling potensi lagi menjadi gangguan nanti gangguan kepada kesehatan kita, keseimbangan psikologis maupun keseimbangan kesehatan. Nah, jadi kalau stres yang sudah sampai mah kambuh, asma kambuh, ya itu sudah masuk ke distress yang cukup berat. Atau penyakit-penyakit kronik lain pun bisa dipacu oleh kondisi distress. Nah, mudah-mudahan kondisi pandemi ini tidak meningkatkan ya orang-orang menjadi sakit ya, menjadi sakit karena sebetulnya distress gitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu gitu ya. Tapi mungkin kita bisa memunculkan guru-guru yang terampil, orang yang sekarang melek IT gitu ya, sehingga karena tertantang dengan situasi yang ada saat ini. Gitu ya.
Nah, mungkin sedikit saya paparkan karena bagaimana kita merespon stres, ya itu tidak bisa terlepas dari kondisi ada pada diri kita, ya. Nah, mungkin kondisi yang ada pada diri setiap individu, gitu ya. Nah, setiap individu itu kan sebetulnya kalau kita preteli, ya, kalau kita preteli apa yang ada pada diri kita, gitu ya, itu kan ada, kita bisa membagi dalam 5 bagian besar lah ya. Ada bagian kognisi, bagian pengetahuan kita, otak kita, pengetahuan kita, kecerdasan kita, ada bagian values, bagian nilai-nilai yang kita punya, ya, bagian konasi, energi untuk bergerak, gitu ya, seperti itu bisa masuk. Nah, bagian emosi itu juga masuk kepada apa yang menjadi bagian dari tubuh kita, gitu ya. Itu sebetulnya hal-hal yang terjadi pada kita. Nah, ini semuanya menjadi bentuk ego kita, ya. Itu menjadi satu hal yang dikendalikan oleh ego. Ego itu adalah sistem kepribadian kita yang paling utama, gitu ya. Nah, jadi yang bisa mengendalikan emosi kita, otak kita, nilai-nilai kita, pergerakan kita, ya, termasuk gerakan fisik kita itu adalah ego. Nah, artinya kalau orang menjadi stres, ya, posisi siapa yang memutuskan ada di eustress, ada di stres, itu adalah ego kita, soul kita, main kita, itu. Ya. Jadi artinya kalau orang psikologi suka mengenal istilah ego strength, kekuatan ego, ya. Jadi disitulah artinya bagaimana kekuatan ego mengendalikan apa yang ada pada diri kita. Itu yang paling utama sebetulnya. Mungkin itu ya. Jadi artinya semua dalam yang ada pada tubuh kita itu semuanya ikut bergerak, ikut memutuskan apa yang harus kita putuskan dalam menghadapi situasi ini, gitu ya. Apa yang harus kita putuskan di dalam menghadapi situasi pandemik ini. Otak kita berpikir, emosi kita juga sama, tidak kalah bergeraknya, gitu ya, tidak kalah repotnya, gitu, mengatasi tadi. Tiba-tiba tiap hari harus lapor, ya, kalau nggak salah sebagian besar gitu ya. Mungkin Pak Aris yang masih punya putranya masih kecil-kecil, kemudian saya udah kuliah ya Pak anak saya. Gitu. Tiap hari harus lapor ya Pak Aris ya? Ya. Harus ngupload tugas-tugas juga gitu ya? Ya. Nah itu kan, artinya kan orang tua juga sama. Itu kan fungsi kognasi ya. Ketika kita akan mengupload, kita bergerak, itu fungsi konasi kita, gitu ya. Fisik kita juga sama-sama ya. Orang tua juga harus sehat ya. Kalau orang tuanya sakit, kasihan anaknya. Ketika sekarang harus itu pembelajaran. Atau sebaliknya, anaknya sakit juga sama, gitu ya. Nah, apalagi kalau gurunya sakit, bisa berhenti itu proses pembelajaran selama masa pandemik ini, gitu ya. Nah, artinya kita semua dituntut untuk mengatur diri kita, gitu ya, mengatur emosi kita, gitu ya, mengatur kognisi kita, ya, mengatur kesehatan kita juga sama itu. Artinya bahwa saat ini kita semua harus bergerak, gitu, harus melanjutkan kehidupan kita sebagaimana sebelum pandemik ini, gitu. Tapi situasi sosial masa sekarang berubah, gitu, dengan pandemik ini. Nah itu saya katakan tadi, kita menuntut penyesuaian diri kita terhadap stresor ini. Nah mungkin itu yang paling utama Pak Aris ya, secara garis besar. Nah mungkin kalau apa yang terjadi pada belajar itu sebetulnya saya yakin mungkin beberapa guru-guru ada di sini yang hari ini tergabung sudah dasarnya sebenarnya sama ya, tahu kita bahwa belajar itu adalah proses aktivitas mental, gitu ya, aktivitas mental atau psikis ya yang sebetulnya yang berlangsung ya pada individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan ya. Jadi belajar itu mau tidak mau ada aktivitas mental yang utama, ada aktivitas psikis. Ya ini yang tadi sebetulnya Bu ya. Nah aktivitas fisik ini ada ini, kognisi, emosi, values, konasi, dan fisikal. Itu adalah ini psikis kita mungkin itu ya. Kondisi ketika belajar, otak kita bergerak, kognisi kita juga sama, emosi juga terlibat. Nilai-nilai yang kita bawa juga terlibat. Begitu pula konasi, fungsi kita dalam pergerakan juga kita sama-sama bergerak. Di dalam proses belajar semuanya ikut terlibat, semuanya ikut bekerja. Ya, seperti itu. Nah, mungkin ini lebih jelas lagi kalau Goleman mengatakan ada hubungan keterlibatan emosi saat belajar. Ya, belajar itu ada hubungan antara keterlibatan emosi ya, belajar dan memori panjang. Jadi pada saat belajar emosi itu betul-betul terlibat. Begitulah memori jangka panjang. Apa yang ada pada kognisi kita, apa yang ada pikiran kita itu akan terlibat. Seperti pada saat kita belajar.
Nah, ini mungkin sedikit saya mengingatkan kembali ya, kalau belahan otak, tadi kan kita nyinggung otak belajar nih ya, otak jangka panjang, memori jangka panjang. Nah, jadi sebetulnya memori jangka panjang itu akan disimpan banyak oleh otak belahan kanan, gitu ya. Sementara otak belahan kiri itu di memori short term memory. Maka jangan heran kalau misalnya baru belajar, baru dapat informasi, guru atau misalnya guru baru menerangkan, begitu keluar kelas lupa lagi gitu. Karena itu masuk di short term memory. Nah, tapi kalau masuk di long term memory, bagaimana kita agar pelajaran itu bisa, walaupun logika, belajarnya matematis ya, matematik, tapi bisa masuk ke long term memory. Nah, kita lihat fungsi bahan otaknya di sini. Ada fungsi kreativitas, musik, irama. Nah, ini sebenarnya lebih banyak melibatkan emosi. Nah, artinya kalau mau masuk long term memory, padukanlah antara fungsi kerja otak kiri masuk kepada fungsi otak kanan. Jadi artinya bahwa ini yang artinya yang akan efektif bagi belajar. Nah, ini mungkin sistem saraf ya, ketika kita belajar mau tidak mau akan masuk ke sini ya, ke fungsi dendrit, badan sel. Nah, ini saya yang menyiapkan saja Pak Aris ya. Teman-teman mungkin bisa melihat, bisa membaca bagaimana sebetulnya ketika kita menerima informasi ya, ini sistem saraf kita juga semuanya akan bergerak. Ketika guru menerangkan, sistem saraf guru murid pun akan semuanya bergerak. Dari mulai inti sel, sistem saraf gitu sampai nanti pada hubungan-hubungan antar saraf ini akan akan terus berkembang ketika distimulus terus. Ini saya jadi ingat kalau bicara otak, ingat cerita dari pameran kalau nggak salah tahun berapa ya, tahun 80-an lah, 1980. Ada pameran di Eropa katanya, di Eropa tentang bagaimana otak manusia di dunia, tentang perkembangan otak manusia di dunia. Nah, menarik, otak-otak Indonesia itu paling ramai dikunjungi dibandingkan dengan otaknya orang Jepang, dibandingkan dengan stand-nya orang Jepang gitu ya. Nah, ternyata otak Indonesia itu bersih, Faris. Lebih bersih dibandingkan otak-otak orang-orang Jepang gitu ya. Kenapa bersih? Karena sinapnya sederhana. Nah, bagaimana bisa ujung-ujungnya sambungan-sambungan otak itu masih bersih, artinya kurang stimulasi. Kalau bersih berarti kan nggak distimulasi. Kalau nggak distimulasi, harganya. Kenapa, Paris? Jadinya jadi paling mahal harganya otak orang Indonesia itu. Iya betul, bersih, soalnya masih bisa dimasukin apa saja gitu, masih bersih gitu, belum banyak kontaminasi gitu ya. Jadi gampang masuk cekokin aja nanti ditumpuk. Nah itu seperti itu ya. Nah jadi artinya justru kalau otak nggak distimulasi itu akan mati sel-sel saraf ini. Gitu. Nanti semakin banyak stimulasi akan semakin kaya ya fungsi otak ini. Nah, ini mungkin sedikit sama ya. Jadi intinya ketika belajar semuanya bergerak. Dari mulai sistem sarafnya, neokorteksnya untuk otak berpikir, sistem limbik otak emosi, dan brain reptil atau otak reptil juga sama bekerja. Nah, ini yang menarik ya. Otak neokorteks kan untuk belajar. Ini hampir 80% isi otak kita adalah untuk berpikir. Sistem limbik adalah sistem emosi ya. Nah, sistem reptil ini adalah sistem yang bisa dikatakan untuk respon-respon cepat, respon-respon spontan gitu ya. Nah, tapi masalahnya sistem limbik itu bisa menguasai semua otak kita. Begitu pula sistem reptil itu bisa membajak juga, itu bisa membajak otak kita. Jadi kalau sistem reptil ini, otak reptil itu otak yang orang sering mengatakan bergerak cepat nggak dipikir, bergerak cepat nggak dipikir. Nah, terbajak oleh sistem reptil seperti ini, gerakan-gerakan refleks instinktif. Nah, ini sangat cepat pergerakannya. Nah, tapi nanti ada lagi sistem limbik juga sama, tidak kalah jago dalam menguasai otak kita, gitu ya. Si neokortek itu kan agak perjalanannya cukup panjang, ya, cukup panjang. Neokortek ini bisa terbajak oleh dua sistem ini. Ya, jadi makanya kenapa kita bisa tidak pikir ketika kita sedang emosi. Kita tidak bisa berpikir dengan sedih ketika kita sedang pusing ya karena sistemnya menguasai otak. Nah, sehingga respon kita ketika menghadapi stimulus ya menjadi tidak rasional gitu. Karena limbik itu perjalanannya cukup panjang untuk sampai ke sistem otak neokortek ya. Nah, itu perjalanan cukup panjang untuk sampai karena orang harus mengolah dulu. Nah, si emosi, emosi juga sama, itu juga bisa menguasai. Tapi yang paling cepat berespon saat pertama itu adalah sistem reptil ini, otak reptil. Nah itu juga sesuatu yang sangat cepat. Nah
tentu yang kita harapkan kita bisa berespon tetap sesuai dengan yang rasional ya, yang tepat gitu, karena bisa berespon dengan tepat ketika otak neokortek itu bisa mengantarkan kita, bisa mendampingi setiap tindakan kita. Nah, dalam kondisi sekarang tentu kita juga berharap ya kita semua bisa ada dalam kondisi yang homeostatis ya, seimbang. Otak kita juga berfungsi dengan semuanya ya. Jadi neokortek kita, limbik itu juga bisa seimbang. Limbik bukan berarti jelek. Ini juga penting. Kita berespon dengan emosi ya. Karena kalau tanpa sistem limbik kita akan menjadi manusia seperti tembok gitu ya. Manusia seperti tembok, kita orang yang hanya tidak menggunakan perasaan gitu di dalam berperilaku gitu ya. Nggak ada kebayang ngomong tanpa senyum gitu ya, lempeng, nggak ada. Itu kan bahaya juga kalau orang tidak menggunakan respon-respon emosi ketika kita di dalam bekerja. Hanya bagaimana kita mengontrolnya, maka libatkanlah gitu neokortek juga ketika kita akan berespon ya, sehingga kita bisa menampilkan respon emosi yang positif, emosi yang terkendali gitu, seperti itu. Nah, mungkin sedikit menutup slide saya, ada sedikit nih, cukup bagus kan saya di videonya ya, cukup video tentang emosi ya. Bisa nggak ya Pak? Nggak bisa ya Pak Aris, nggak bisa ditayangkan atau langsung aja ya? Mohon maaf kalau saya agak terburu-buru nih, karena tadi udah terlambat ya. Kalau langsung dari filenya biasanya bisa. Atau ini saya tunda dulu aja. Boleh, kita langsung ke dialog aja lah. Ya, gitu aja Pak ya. Nanti kita bisa kita lihat. Oke, karena waktu kita terbatas ya, Bu. Ya. Kita langsung ke ini diskusi sama peserta supaya kita langsung mengena ke persoalan. Jadi kalau Bu Sri tadi udah mulai dari tataran teoritisnya ya, apa itu stres sampai penyebabnya dan bagaimana dampaknya. Silahkan ke Bapak Ibu peserta atau mahasiswa yang ingin bertanya dan diskusi. Melambaikan, ini pesertanya nggak kelihatan. Jadi saya nggak tahu ini yang mau melambaikan tangan yang mana. Pak Aris, mungkin Pak dibantu siapa Ali? Ada hostnya. Silahkan. Baik, nanti ketika ada yang melambaikan tangan, saya coba panggil, kemudian open mic ya. Ya. Oke, silakan. Silakan yang mau bertanya. Dari Pak Agus. Silakan Pak Agus. Pakai mic Pak Agus. Pak Agus Awaludin. SMA 4 ya Pak Agus. Silakan Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sama dari mana Pak ya? Saya Agus Awaludin dari MIMHA Pak. Oh dari MIMHA Pak Agus. Ya. Silakan Pak. Tetangga saya Pak. Iya. Ini Ibu pertanyaannya adalah kami kan pengajar juga pengajar. Satu sisi kami juga harus membimbing guru-guru anak-anak yang belajar lewat online. Yeah. Kami juga punya anak yang juga belajar online juga. Yeah. Ya apa ya lumayan repot ya Pak. Iya perjuangan lah itu ya. Lumayan perjuangan. Nah kadang ya harus berbagi HP juga mungkin ya karena anak kecil kan belum punya HP sendiri, dipinjemin dari orang tuanya. Kan waktunya berbarengan tuh perjuangannya. Antara kita orang tua
dan anak. Nah, lumayan ada tekanan juga ya, berebut lah gitu untuk kadang ya tidak sengaja jadinya agak ke anak jadinya ada pengaruh gitu. Nah, ini bagaimana caranya mengendalikan biar menyikapinya gitu. Biar tidak jadi distres gitu. Iya, betul. Jadi positif. Itu mungkin Bu Ya, yang bisa disampaikan. Di lapangan seperti itu. Ya. Ya. Mungkin problemnya hampir sama semua ya gitu. Saya juga sebagai orang tua, sebagai pengajar juga sama gitu. Jadi harus berbagi HP, harus berbagi laptop dalam waktu yang sama. Mungkin orang tua yang lain juga begitu, ada yang sebagai pengajar juga semacam itu. Atau profesi lain yang dia juga harus WFH juga sama. Mangga Bu Sri di langsung ya Pak Aris ya. Mangga langsung aja. Ya, terima kasih Pak Agus Awaludin atas pertanyaannya. Ya, ya seperti itu ya Pak. Tadi seperti kapan ini semuanya kita menuntut ada perubahan, menuntut kita menyesuaikan diri ya. Satu sisi kita punya kewajiban dan pada berbagai peran ya, kewajiban pada berbagai peran kita sebagai guru, kita sebagai orang tua itu ya. Nah mungkin hal yang perlu kita catat sekarang waktu mungkin Pak ya, bagaimana kita menyiapkan waktu, apakah harus paralel kita melaksanakan dua tugas ini gitu ya. Nah kalau memang pada jam yang sama ya, mau tidak mau kita dituntut untuk bisa kerja paralel. Ya dalam satu waktu kita melaksanakan dua pekerjaan gitu ya, dua pekerjaan. Dengan online itu sebetulnya kan memungkinkan ya sebetulnya. Nah, kecuali medianya sama satu. Kalau medianya sama, medianya misalnya tadi ya satu HP mungkin ya. Mungkin agak susah untuk menggunakan dua media gitu. Ketika satu kita langsung menyampaikan pada siswa, satu juga dipakai ngupload murid. Mungkin agak susah ya seperti itu. Nah, artinya kita mau tidak mau kita harus melakukan menegosiasi mana yang harus kita prioritaskan. Mana harus kita prioritaskan pada saat kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Saya katakan dua-duanya kewajiban sebagai orang guru dan kewajiban sebagai orang tua gitu ya. Nah, berarti kita menegosiasikan pertama mungkin nggak kita mengatur ya, dimungkinkan tidak situasinya tidak pada saat yang bersamaan. Ketika media hanya satu, bisa seperti itu ya, media hanya satu tapi nggak mungkin kita melaksanakan bersamaan. Tapi kalau misalnya media satu, kalau dalam waktu bersamaan bisa, ya misalnya laptop bisa gitu ya, satu device kita mengajar, device lainnya kita membuka device untuk kita kita membantu anak melaksanakan tugas gitu ya, seperti itu. Nah, tapi mungkin kalau namanya anak, saya yakin ini nggak bisa kita hanya ngupload aja sih, it's okay, nggak masalah untuk ngupload. Tapi untuk mendampingi itu kan butuh semua dari diri kita terlibat ya Pak ya. Fisik kita juga ada di situ gitu kan. Fisik kita membantu anak betul gitu. sekali. Gitu ya. Artinya kan kita nggak mungkin dalam waktu bersamaan. Bimbingnya itu. Betul, dibimbing gitu ya. Artinya mau tidak mau kita nggak punya pilihan selain kita memisahkan waktunya gitu Pak. Memisahkan waktunya antara memenuhi kewajiban yang satu, bereskan dulu, baru kita memenuhi kewajiban yang lain gitu, seperti itu. Nah, kalau memang kita bisa mengatur dengan work from home ini kan mudah-mudahan manajemen sekolah misalnya gitu ya Pak ya, bisa memberikan keleluasaan gitu, ataupun pihak guru dari putranya bisa memberikan keleluasaan kita di dalam mendampingi, bisa gitu Pak ya. Nah, itu mungkin kita dituntut mau tidak mau harus mengatur waktu, mana yang prioritas pada jam tertentu gitu Pak ya. Artinya semuanya kewajiban kita, semuanya penting gitu ya. Tapi mungkin ada hal yang prioritas pada jam tertentu di mana kita harus stay in di kewajiban itu gitu, seperti itu. Ya. Mungkin itu ya Pak Agus. Ya mau nggak mau sekarang dituntut untuk kita pandai mau tidak mau mensiasati waktu. Ya. Mungkin malah harus belajar dari ibu-ibu yang ahli multitasking itu. Ibu-ibu dalam satu waktu bisa sambil masak, bisa sambil nyuci, bisa sambil nyetrika, bisa sambil bersih-bersih.
Masalahnya kalau itu benda mati Pak Aris ya, mungkin nggak masalah iya, ketika benda mati Iya, kita benar. bisa. Nah itu mungkin bedanya. Tapi ini kalau belajar Dua-duanya anak mati ya betul. Kalau benda mati kita bisa mungkin lebih mudah. Tapi kalau dengan putra ya kita semuanya terlibat mungkin itu bedanya di situ ya. Tapi multitaskingnya mau nggak mau sekarang semuanya ditutup seperti itu. Itu kesempatan kita sebenarnya. Kesempatan kita ketika work home itu kita kesempatan kita. Kita sambil aja kita masih bisa lah gitu. Tadi kalau di laptop kita bisa buka berapa device gitu kan. Satu desktopnya kita pakai rapat, satu desktop kita pakai bisa aja kan? Ya, kita menggunakan mengupload pekerjaan yang lain. Kalau kadang-kadang saya merasakan work from home itu lebih capek sebenarnya. Kalau di offline kalau kita rapat ya sudah fokus rapat, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau dengan work home itu kita bisa rapat online, tapi di sisi lain kita juga bisa sambil ngasih tugas ke mahasiswa, ke siswa kita. Kita masih bisa membuka chat gitu kan seperti apa ya? Kita masih nanti kita bisa kerja paralel di dalam laptop pun kita bisa membuka banyak file ketika kita work from home gitu. Coba kalau kita offline rapat, kita udah fokus di rapat, nggak bisa ngerjain yang lain. Barangkali seperti itu ya. Memang harus selain ini ada alokasi waktu yang digunakan untuk kita sendiri, ada alokasi untuk anak-anak gitu ya. Betul, betul. Kalau betul, saya sharing untuk pengalaman mungkin karena saya orang tua tunggal, jadi ya di awal itu agak kerepotan memang. Anak 3 yang kelas yang 2 SD, yang satunya SMP kelas 1. Tiga-tiganya dapat tugas. Saya juga harus mengajar itu. Saya siasati yang kelas yang kakaknya ngajarin adiknya dulu sambil saya ngajar. Kendala kita kadang-kadang kan di sarana, mungkin HP-nya terbatas gitu kan. Betul. Kadang ada satu rumah HP-nya cuma satu, atau ini laptopnya juga cuma satu, jadi harus berbagi. Ya itu yang maksud saya tadi diprioritaskan gitu ya. Diprioritaskan pada waktu yang mana kita prioritas menggunakan media itu gitu, Bapak, seperti itu. Ya. Oke, Pak Agus. Yang lain silakan. Atau Pak Agus mau nanya lagi? Ya cukup. Oh, ya. Alhamdulillah. Nuhun. Sami-sami Pak. Kami Pak Agus. Oke, selanjutnya Sabita ya. Silakan di open mic. Siapa? Sabita, Pak. Sabita dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf juga, jadi telat ikut Zoom ini, jadi nggak mengikuti yang tentang stres belajar itu. Nah kan sebelumnya saya kenalin juga, ini saya Sabita, tapi saya ini sebagai mahasiswa bukan guru gitu. Nah di sini tuh saya ingin bertanya, jadi kan dengan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bandung. UMB ya? Iya. Nah saya itu ingin bertanya kan dengan situasi seperti ini tuh dosen jadi lebih sering memberi tugas-tugas gitu. Jadi UTS tuh diganti sama tugas kayak gitu. Terus kayak deadline-nya itu bedanya tuh cuma sehari atau 2 hari gitu. Jadi kadang kayak kebingungan sendiri mau ngerjain tugas mana dulu gitu. Karena jeda-jeda antara tugas yang satu dan yang lainnya tuh lumayan dekat ya, pendek. Dan si tugasnya itu kayak bervariasi gitu, beda-beda. Ada yang suruh buat makalah, ada yang suruh buat video kayak gitu. Jadi kayak bervariasi gitu. Nah, ini kan kayak cukup membuat mahasiswa juga lelah gitu ya. Nah, gimana caranya biar kita itu terhindarlah dari stres-stres karena tugas-tugas gitu yang tugasnya itu bervariasi kayak gitu mungkin. Terus kalau misalnya kita udah stres, kira-kira hal apa yang harus dilakukan seorang yang udah stres kayak gitu? Mungkin seperti itu. Langsung Pak Aris? Langsung silakan. Ya, ini memang sekarang semuanya juga dituntut dituntut menyesuaikan dengan situasi COVID ya. Kalau dosen juga sebetulnya sama ya. Di beberapa universitas kita dapat anjuran seperti Pak Aris ya, di UPI juga kita juga realistis memberikan tugas kepada mahasiswa, itu sebetulnya ya. Tapi mungkin dengan kondisi COVID, tugas yang diberikan pun akhirnya disesuaikan gitu ya, disesuaikan dengan kondisi yang sekarang serba online, keterbatasan untuk offline, untuk bertatap muka gitu ya.
Mungkin contohnya mungkin ketika offline saya mungkin ya, saya bisa ngasih tugas ke mahasiswa membuat karya-karya yang itu harus tim gitu ya, prakarya yang sifatnya tim gitu ya. Nah, tapi dengan kondisi sekarang social distance ya, nggak mungkin mahasiswa membuat kerja kelompok yang menuntut satu karya yang offline gitu ya, karya offline yang mereka bertemu bersama. Nah, sehingga mau tidak mau dosen juga menyesuaikan tugas yang diberikan kepada mahasiswa itu dengan kondisi yang serba daring ya. Kemudian ada social distance yang mahasiswa tidak harus tetap berkumpul pada satu tempat gitu ya. Dan memang sekarang juga kebetulan siswa-siswa juga sudah kembali ke tempat masing-masing ya seperti itu. Nah, mungkin yang kondisi yang ada pertama mungkin kita nggak bisa merubah ya. Syukur-syukur kalau ada kebijakan ya dari kampusnya gitu ya, bahwa mungkin ada pengaturan lah nanti ya dosen mungkin tugas jangan merembet terlalu berdekatan gitu ya seperti itu. Nah tapi mungkin kita tidak punya ada pada posisi mengendalikan itu ya, mungkin siapa Sabita ya sebagai mahasiswa mungkin hanya cuma bisa menerima apa yang dilakukan oleh dosen ya. Nah artinya apa yang kita lakukan ya, ini sebetulnya tadi stres ini sesuatu yang bisa kita persepsikan sebagai tekanan atau sebagai tantangan. Gitu ya. Mau jadi tekanan, menjadi tantangan. Kalau tekanan itu konotasinya kan negatif ya, akan jadi stres. Tapi kalau menjadi tantangan itu menjadi eustress. Kalau tantangan kita akan membuat kita berenergi ya, membuat kita bangkit gitu, kita menuntut untuk bagaimana saya tugas ini setiap ada 2 hari tugas 3 itu ya. Mau tidak mau saya harus mengatur waktu. Mengatur waktu sekarang kan kita nggak perlu keluar rumah gitu ya. Berarti kan kita nggak perlu waktu untuk transportasi. Berarti kan ada waktu-waktu yang kalau misalnya ketika belum COVID ya, kita mungkin ke kampus perlu waktu 1 jam, kita ketemu teman 1 jam di jalan. Nah, sekarang tuh udah nggak ada kan yang namanya waktu untuk perjalanan. Ya, artinya waktu kita kita punya waktu 24 jam gitu, 24 jam untuk mengatur berbagai macam kewajiban kita gitu. Nah, artinya saran saya jadikan ini tantangan ketika kita pada posisi nggak bisa mengelak gitu ya. Mungkin kami kebetulan kami dosen gitu ya, dengan Pak Aris saya dosen, kita bisa bernegosiasi lah mungkin nanti Pak Aris kalau tugas kelas ini pada mahasiswa ini sama kapan selesainya masih bisa bernegosiasi kalau dosen ya. Mungkin kalau alhamdulillah sekarang ada mahasiswa yang ngingetin ya, buat kami jadi satu masukan sebetulnya. Kita bisa berkoordinasi dengan sesama dosen untuk tugasnya jangan numpuk-numpuk pada hari yang sama pengumpulannya, misalnya gitu ya. Kita juga realistis lah, karena semua orang juga beradaptasi gitu ya. Nah, tapi mungkin pada kondisi sekarang Sabita sebagai mahasiswa ya, mau tidak mau saran saya jadikan ini sebagai tantangan. Gitu. Jadikan sebagai bereskan tugas, bila perlu mungkin 1 hari kita nggak tidur nggak apa-apa lah, nanti kita balas gitu dari yang lain ya, karena mengerjakan tugas gitu. Ada saatnya harus beres besok semua ya, ini jadi tantangan, kita harus mau tidak mau kita tidak bisa mengelak ya, tidak bisa menghindar, aturlah waktu kita, selesaikan kewajiban kita itu ya, jadikan semua tugas itu sebagai tantangan ya. Artinya kita masih bisa mengatur waktu lah. Kalau terpaksa kita mengurangi tidur ya resiko itu bagian dari kewajiban kita harus kita laksanakan. Kita masih bisa mengganti hari lain untuk kita mengganti tidur misalnya seperti itu. Ya kalau sudah stres apa yang kita lakukan? Ya turunkan, mau nggak mau turunkan, kan tadi stres itu bisa menyangkut kepada fisik kita ya. Kalau sudah stres pastinya fisik juga sama kena gitu ya. Entah sakit kepala, entah tiba-tiba mencret, diare, mohon maaf ya, diare seperti apa. Ya mau tidak mau kita harus segera menurunkan tingkat stres kita dengan cara apa? Kalau sudah ke fisik, sekarang sakit kepala ya istirahat dulu, istirahat tidur. Kalau perlu kita makan obat nggak masalah. Hal yang paling ringan ketika stres minimal kita relaksasi ya. Kita tarik nafas, kita olahraga, kita jalan-jalan di sekitar rumah nggak masalah ya. Kita ya setelah beres tugas ya kita menyenangkan diri sendiri lah gitu ya. Menyenangkan diri sendiri kan kalau sudah tugas kan leluasa tuh waktu ya. Nah silakan kita menyenangkan diri sendiri. Ya sekarang dengan baca Quran mungkin ya kita bisa berlama-lama gitu di situ, apalagi Ramadan itu bisa untuk sarana stres meriliskan stres kita juga. Artinya kita cari hal-hal positif yang bisa membahagiakan kita gitu, menyenangkan diri kita itu, menyenangkan setelah kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Ya, ya tadi yang paling mudah tuh yang paling cepat ya paling pertama lah gitu ya, emergensinya tarik nafas gitu ya, atur itu cara mengatasi stres, tarik nafas, jalan-jalan, relaksasi itu yang bisa kita lakukan.
Pak Aris ya. Terima kasih pertanyaannya Sabita. Bu, kalau misalkan kan ada yang sampai dia ke psikosomatis itu. Iya betul. Oh, sebentar Pak Ferry mau nanya. Silakan Pak Ferry, biar peserta dulu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bangka Belitung Bu. Wah, terima kasih. Jadi saya mau menanya Bu. Saya dulu kan sekarang ini kan pindah ke penyuluh hukum ini. Yeah. Penyuluh hukum CFT. Dulu memang saya pernah 24 tahun kerja di lapas, Bu. Oh Di iya. lembaga pemasyarakatan. Di lapas mana, Pak? Lapas saya pindah-pindah, Bu. Ya, iya. Pernah di Palembang, lapas Palembang, pindah lagi ke lapas kelas 2A Sungai Liat Bangka. Kemarin saya juga baru pindah, Bu, ke Kanwil. Saya kan di lapas Tua Tunu Pangkal Pinang, Bu. Oh, Pangkal Pinang ya. Ya. Jadi memang untuk di lapas itu kalau secara psikolog ya, itu kebanyakan ya pegawai dan warga binaan itu banyak stres, Bu. Betul, Pak. Hampir semuanya. Nah, Iya. saya pernah kemarin ya waktu perbentukan di Kepulauan Bangka Belitung Persatuan Psikolog Seluruh Bangka Belitung, ya kalau nggak salah tahun kemarin kalau nggak salah Bu baru terbentuknya. Ya ketuanya juga saya juga teman juga tapi saya lupa namanya. Jadi saya berkoordinasi dengan dia bagaimana ya supaya pegawai dan narapidana itu tidak stres, Bu. Iya. Dalam. Ya karena pertama kalau pegawai itu kan kerjanya monoton ya. Betul, hanya betul. 4 petak itulah. 4 petak dia tidak bisa kemana-mana, Bu. Iya, betul. Dan kita juga kalau mau keluar itu harus minta izin, tidak bisa. Jadi waktu mereka tuh hanya siang, piket siang, pagi dan malam. Malam itu juga mereka stres, Bu. Untuk pegawai itu karena mulai startnya kerja itu mulainya jam 6 sampai besok pagi jam 7 pagi. Yang dilihat itu hanya 4 petak itulah. Iya. Ya, pengawasan. Ya jangan sampai ada terjadi huru-hara atau segala macam kerusuhan dan segala macam. Nah itu untuk pegawai. Nah untuk warga binaan juga mereka juga stres juga, Bu. Nah stres juga ya mereka hanya monoton hanya di kamar. Ya memang kita ada kegiatan pembinaan kemandirian, pembinaan misalnya ya ada kegiatan pemandian dan pembinaan, Bu. Ya misalnya ada paket A, B dan C dan ada kegiatan kerja juga. Misalnya pemeliharaan tanaman, semuanya ya kegiatan banyak itu kegiatan di dalam. Tetapi fokusnya mereka itu kebanyakan mereka stres situ. Ya mereka juga mikir juga kebanyakannya berapa % di warga binaan itu banyak yang cerai juga karena stres juga mereka. Nah, bisa enggak kira-kira ini saya minta, Bu ya, solusinya apakah haruskah kita dari warga binaan itu ya atau dari luar itu psikolog untuk bisa ya kita nggak ada pegawai itu psikolog kalau nggak salah di itu hanya 1 yang psikolog. Nah ini jadi bagaimana kira-kiranya untuk menghilangkan stres mereka itu apakah kita perlu psikolog dari luar ya mengantisipasinya begitu jangan sampai terjadi apa-apa atau cara lain kira-kira gitu itu ini saya minta pendapat Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aris. Langsung Pak Aris. Langsung silakan. Pak Peri alhamdulillah terhubung. Ini saya penasaran kebetulan Bapak dapat informasi kami dari mana ya Pak? Acara ini. Bu. Saya berhubung gini, saya kan JFT Bu, penyuluh hukum. Oh iya. Betul. Itu. Oh iya, alhamdulillah mungkin sudah. Berarti Pak Ferry ini udah lama di lockdown ya Pak, kalau sebagai pegawai Pak? Iya Pak. Waktu kerja di lapas berarti udah pengalaman di lockdown ya? Iya. 26 tahun Pak. Saya 26 tahun di 24 tahun di lapas, ini baru juga 3 tahun di Kanwil, pindah lagi ke Kanwil Pak.
Mohon maaf tadi saya nanya karena kebetulan kami di Departemen Psikologi UPI itu kita sudah bekerja sama cukup lama dari 2014 dengan lapas di Bandung Pak, dengan terutama LPKA Bandung, LPKA Lembaga Lapas Anak dan Lapas Wanita. Jadi ya makanya kok seperti terkoneksi. Kan saya dan Pak Ari satu tim juga yang biasa kami terjun di LPKA dan lapas ya Pak. Nah, seperti itu. Maka tadi masuk penjara, Bu. Ya, kita juga keluar masuk penjara, Pak. Keluar masuk penjara, tapi dalam konteks kita membantu. Nah, itu mungkin. Nah, barangkali ya mungkin ya seperti itu. Kalau kita bicara lapas dengan namanya aja sudah terbayang ya, Pak ya. Lapas dengan orang dengan ketika seseorang masuk kita bicara dalam konteks warga binaan dulu mungkin ya, Pak ya. Kita konteks warga binaan dulu. Kita masuk ke orang dalam konteks ketika masuk dari kebebasan masuk ke lapas, otomatis kebebasan terenggut dan itu sudah jelas itu stresor besar, catastrophic stressor Pak ya. Jadi sudah potensi stresnya besar sekali ya. Itu udah pasti sebetulnya. Nah, yang dituntut orang tapi tidak bisa keluar dari situasi itu gitu kan. Nah, tidak bisa mau tidak mau dia memenuhi itu adalah ganjaran dia atas perbuatannya gitu. Tidak bisa keluar, yang bisa dilakukan adalah beradaptasi dengan situasi yang ada. Nah, adaptasinya tadi mungkin pasti stres masih ada itu, tapi bagaimana atasinya? Apakah mau meratapi ya atau bisa kita mereka mengambil adaptasi positif, stres memaknakan stres secara positif gitu ya. Misal positif reappraisal, nilai kembali hal-hal bahwa ini banyak hal positif yang bisa diambil ketika mereka ada di dalam situasi lapas ya. Bagaimana memunculkan itu. Nah, barangkali menjadi tugas pegawai gitu Pak ya. Pertama, bagaimana memunculkan stres ini bisa dimaknakan positif oleh warga binaan. Jadi sehingga ada di situ mereka tetap bisa mengambil hal yang positif. Kalau hal fisik terbatas itu pastilah Pak, itu menimbulkan stres juga gitu. Nah, kemudian bagi pegawai pegawai juga ini satu hal yang menjadi kewajiban gitu ya. Menjadi kewajiban mereka memenuhi dalam ruangan bekerja di segitu-gitunya di 4 petak ini gitu ya Pak ya. Yang ditunggu juga orangnya itu juga gitu Pak ya, seperti itu dengan kegiatan yang monoton. Nah, ini yang saya jadi ingat pada pendapat Filsafat bahwa kita bisa bermain dengan main kognitif, bisa bermain dengan kognitif sebetulnya Pak ya. Beberapa pujangga mengatakan pikiran itu kata-kata menuntun pikiran menuntun perbuatan sebetulnya. Nah, artinya bagaimana mengcreate di dalam pikiran itu gitu. Bagaimana mengcreate di dalam pikiran bahwa apa yang ada di lapas itu bekerja, tetapi kita bisa membuat happiness, bisa membuat hal yang bermanfaat, hal yang bisa bermanfaat bagi diri dan bagi orang lain gitu Pak. Jadi usahakan, maksud saya gini, kepada warga binaan maupun kepada petugas, dorong mereka untuk membuat pemaknaan positif terhadap situasi yang ada. Itu Pak, yang pertama. Pemaknaan positif situasi yang ada. Gedung nggak bisa dilebarin lagi, cukup segitu. Petak nggak bisa dilepain lagi, segitu gitu Pak ya. Sama warga binaan maupun petugas tidak bisa mengelak pada situasi itu gitu ya. Ya mudah-mudahan ada renovasi lapas nanti yang lebih bagus ya Pak ya, seperti LPKA gitu ya, itu juga akan sangat membantu. Tapi menurut saya itu sekarang adalah bagaimana menciptakan, mendorong mereka membuat makna positif pada situasi yang ada, gitu ya, makna positif. Nah itu jadi didorong untuk membuat hal-hal yang positif, memaknakan situasi yang ada dengan secara positif. Nah sehingga dari pemaknaan positif itu akan menggerakkan perilaku-perilaku positif. Perilaku positif akan muncul ketika kita memaknakan situasi dengan situasi yang positif. Itu yang pertama. Nah, apakah bisakah kita meminta bantuan dari luar? Ya, menurut saya bisa Pak ya. Apalagi kalau di sana ada lembaga perguruan tinggi, bisa gitu Pak ya, swasta maupun negeri, ajaklah bekerja sama gitu Pak. Ajak bekerja sama untuk meng-create kegiatan-kegiatan di dalam lapas ya. Karena setahu saya di lapas juga tidak ada masyarakat diperkenankan untuk terlibat ya Pak ya, sebatas dengan kerjasama itu ya. Mungkin ada juga LSM ya. Setahu saya kami di Bandung itu beberapa lapas melibatkan LSM di dalam pembinaan, itu bisa Pak, seperti itu. Jadi mungkin mungkin apalagi Bapak sekarang di Kanwil yang alhamdulillah punya kekuasaan ya Pak ya, punya kekuasaan untuk berjaring kerjasama dengan Kanwil, dengan LSM, dengan lembaga pendidikan tinggi untuk bekerja sama di lapas.
perguruan tinggi itu butuh loh Pak untuk pengabdian masyarakat gitu kan ya. Nah mungkin barangkali perguruan tinggi bisa membantu dengan cara apa sesuai dengan sesuai dengan kompetensi masing-masing gitu ya. Misalnya kalau perawatan mungkin bisa nanti untuk membantu dokternya cek kesehatan gitu ya, atau pendidikan untuk membantu kegiatan olahraga siapa, ada perguruan tinggi seni untuk bisa membuat karya seni, melatih kesenian di lapas gitu Pak, seperti itu. Jadi saran saya mungkin tadi libatkan pihak-pihak masyarakat, termasuk lembaga swasta LSM ataupun pendidikan tinggi, bahkan dunia bisnis pun bisa dilibatkan, Pak. Perusahaan-perusahaan yang punya CSR bisa dilibatkan untuk terlibat di dalam lapas, seperti itu, Pak. Jadi saran saya mungkin mudah-mudahan pihak LP lapas bisa lebih terbuka untuk peran serta memberikan porsi-porsi peran serta masyarakat di dalam pembinaan warga binaan ini, gitu Pak. Sehingga kita bersinergi untuk membantu warga binaan. Apalagi kalau dunia bisnis Pak, dunia kerja. Mereka bisa melatih nanti mereka warga binaan mungkin yang sudah terampil, siapa tuh bisa begitu keluar bisa direkrut menjadi pegawai. Ketika sudah ada interaksi dari dalam gitu Pak ya, kan bukan sudah tahu orang ini seperti apa, sehingga nggak takut lagi ketika mereka ada yang bebas tapi sudah terampil mungkin bisa direkrut ke dunia kerja. Barangkali itu Pak Ferry. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik Bu Sri, karena mungkin kita waktunya udah jam 10.15 ya. Okay, ya. Kita kan mau ke sesi keduanya. Yeah. Jadi mungkin yang peserta dari sesi kedua mungkin udah ngantri di belakang. Yeah. Tapi kalau misalkan nanti space-nya untuk sesi 2 itu masih banyak, yang peserta sesi 1 juga mangga kalau mau bergabung lagi. Mungkin nanti persoalan-persoalan lebih berkembang lagi. Kalau tadi kan mulai dari persoalan orang tua, kemudian persoalan di sekolah, kemudian persoalan guru, sampai ke ini melebar ke persoalan di lapas Pak ya. Yeah. Ternyata di lapas udah pengalaman kalau di lockdown. Harusnya malah sharing bagaimana supaya tidak stres. Memang kita sering keluar masuk penjara sama Bu Sri itu. Saya diajak Bu Sri, terutama yang lapas anak Pak. Baik, untuk sesi pertama mungkin kita akhiri dulu sampai di sini ya Bu Sri ya. Iya, kita akan berlanjut ke sesi kedua. Ya. Jadi karena pesertanya hampir 200, jadi kita bagi jadi 2 sesi. Sesi pertama jam 9 sampai jam 10, meskipun tadi molor sebentar. Nanti insya Allah kita lanjutkan untuk sesi kedua. Jadi kita, karena ini jam 10.15, mungkin nanti kita mulai jam 10.30 ya, menunggu peserta lagi untuk masuk. Ya, terima kasih Pak Aris atas kesempatannya. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata berkenan. Kalau yang memerlukan PowerPoint bisa menghubungi email ya Pak ya, nanti ya. Untuk PowerPoint udah di-share ya? Udah di-share dikirim di email. Nanti sama Pak Ali dikirim di email. Ya, terima kasih sudah bergabung, mungkin seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti acara Bistik sesi 1. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Kalau mau gabung lagi di sesi 2 juga mangga kalau masih ada space-nya. Gitu Mas Ali ya. Ya, betul. Untuk sementara yang sesi 1 boleh close dulu aja. Nanti ketika sudah berjalan sesi 2, boleh coba untuk masuk, barangkali space-nya masih cukup. Ya, kita ada space 100 ya Mas Ali ya? Ya, 100. Karena ini untuk yang peserta sesi 2 juga sudah mulai berdatangan, sudah mulai di approve aja. Oh gitu, silakan. Ya. Mungkin sambil nunggu, Bu Sri, tadi videonya waktu diputar. Oh iya. Kan udah ditutup. Enggak. Oh, udah ditutup. Enggak. Settingan aja, untuk settingan dari sesi 1 ke sesi 2. Enggak di-delete dulu, nih enggak. Sana materinya sama sih Pak Aris ya, mungkin teman-teman ditutup aja dulu mungkin ya semuanya ya.